Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari hakikat penciptaan manusia. Sebelumnya akan saya tampilkan slide share-nya dulu. Hakikat penciptaan manusia. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna melalui dari proses kehadirannya sampai ketiadaannya nanti. Ini adalah suatu yang terus berkembang. Berkembang dalam artian mengikuti sunnatullah yang telah ditetapkan kepada manusia itu. Dia akan lahir, ada, dari tiada menjadi ada, akan lahir, akan membentuk atau menjadi anak-anak, setelah itu menjadi remaja, setelah menjadi remaja akan menjadi dewasa, setelah itu menjadi orang tua, dan akhirnya akan menghadapi ketiadaan juga. Ini semua adalah fitrah manusia, takdir manusia yang diberikan Allah. Cuman di luar itu kita harus tahu dulu bagaimana proses kita itu menjadi ada ke dunia ini. Karena apa? Penciptaan manusia sangatlah unik, tidak sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Proses penciptaan manusia termaktub dalam Quran surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 12 sampai 14 yang berbunyi وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُل خَالِقِينَ. Yang artinya kurang lebihnya sebagai berikut: dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati atau berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-12. Nah, di sini dalam ayat ini sangatlah mendalam. Kita kaji satu persatu apa yang termaktub di dalamnya. Pertama, masalah surat Al-Mu'minun yang ke-23 dalam Quran dengan jumlah yang banyak, 118 ayat. Surah Al-Mu'minun merupakan surat Makkiyah atau surah yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau hijrah ke Madinah. Biasanya ciri-cirinya Makkiyah itu adalah ajakan terhadap orang-orang yang kafir. Al-Mu'minun memiliki arti sebagai orang-orang yang beriman. Hal ini sesuai dengan ayat-ayat awal yang dikandungnya, berisi tentang orang yang beriman, bahwa semuanya beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, dan seterusnya sampai dengan bahwa orang yang beriman akan mewarisi surga Firdaus, surga yang paling tinggi dan surga tempat para nabi dan rasul. Jadi memang surat Al-Mu'minun ini sebuah penciptaan manusia yang berproses di dalam rahim. Memang sekarang ada teknologi canggih yang disebut dengan USG untuk kandungan. Karena ada USG untuk organ-organ dalam juga, banyak USG itu. Jadi memang ini wilayah keyakinan. Wilayah keyakinan itu
tidak bisa diukur dengan materi, tidak bisa diukur dengan benda. Kenapa tidak bisa diukur dengan benda? Karena dia hal yang tidak nampak. Kalau kamu bekerja kepada orang lain, misalkan sebagai kuli bangunan atau apalah sebagai guru, itu hasil dari kerja kamu itu akan nampak, akan menjadi materi, akan kelihatan dikit-dikitnya itu. Tapi kalau wilayah keimanan, itu tidak akan tampak, hanya Allah yang akan menampakkan nanti di akhirat. Jadi suatu proses penciptaan manusia ini di dalam rahim ini adalah suatu yang gaib, yang mendasarkan. Secanggih apapun kamera USG sekarang, video cam yang ditampilkan, dimunculkan, dipresentasikan oleh sebuah USG tidak akan bisa menampakkan keseluruhan. Buktinya ketika rahim atau mohon maaf, janin di dalam rahim itu ditampakkan oleh USG, misalkan terdeteksi laki-laki, ternyata setelah keluarnya ada perempuan. Itu suatu hal yang gaib yang memang harus wilayah keimanan yang kita pupuk di sini. Adapun kandungan ayat ini yaitu Allah adalah satu-satunya pencipta yang menciptakan manusia dari seluruh alam semesta ini. Ya karena manusia termasuk bagian dari alam, al-alamin. Artinya alam apa alam? Kullu mawjudin siwallah, sesuatu yang ada selain Allah. Itu termasuk manusia dan semua baik pencipta, baik makhluk yang bersifat makro atau mikro dan lain sebagainya, itu adalah hasil penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nomor dua, manusia diciptakan oleh Allah dari suatu seripati yang berasal dari tanah. Ini panjang ceritanya kalau saya cerita ini. Ketika Allah mengutus ketiga malaikatnya untuk pembuatan Adam, itu juga mengambil dari bumi tanah. Dari tempat yang tinggi, yang rendah, dan yang paling rendah. Cuman yang berhasil dari ketiga malaikat itu untuk mengambil tanah dari bumi itu adalah malaikat pencabut nyawa. Makanya beliau dinobatkan malaikat pencabut nyawa karena beliau tidak mengindahkan ketidakmauan bumi untuk diambil. Begitu. Panjang cerita. Gak saya ceritakan di sini karena ini durasinya pembelajaran ini sangat pendek. Tiga manusia juga oleh Allah dari air mani yang kemudian disimpan dikembangkan dalam rahim ibu, tempat yang kokoh, fi qararin makin katanya. Qararin makin itu suatu yang kokoh yang tidak ada tandingannya. Jadi bayangkan selama 9 bulan dia menahan atau menampung sosok embrio, katakanlah apa namanya, calon bayi, fetus, fetus atau embrio calon bayi selama 9 bulan. Bayangkan betapa kokohnya ciptaan Allah yang ada pada darah yang perempuan. Nomor 4, proses perkembangan penciptaan manusia dari mulai air mani menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, lanjut memiliki tulang belulang yang terbungkus dengan daging, sampai akhirnya Allah jadikan makhluk yang berbentuk yang sempurna, lain dari lahir menjadi seorang bayi dan lahir menjadi seorang bayi. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu bentuk-bentuk yang sempurna. 5, sungguh terdapat kebesaran Allah yang telah menciptakan manusia hingga lahir ke dunia ini dari seorang ibu. Lanjut, yang keenam, kebenaran Al-Quran sudah banyak terbukti. Salah satunya adalah ayat Al-Mu'minun ini yang sudah hasil penelitian para ahli kedokteran modern. Padahal pada zaman Rasulullah belum secanggih sekarang. Subhanallah, iman kita harus bertambah dengan ditemukannya ya alat-alat canggih, alat-alat hasil produk manusia, cuman kecanggihannya melebihi manusia. Manusia tangannya ketika diarahkan ke perut ibu dia akan berdeteksi, tapi seolah USG dengan alat yang terkoneksi melalui kabel terkoneksi ke USG bisa melihat. Coba tangan kalian menggenggam langsung arahkan ke perut wanita hamil, kamu tidak akan bisa mendeteksi, tidak akan bisa nampak.
Nomor 7, manusia diperintahkan untuk memikirkan proses kejadian agar mengetahui kebesaran Allah dan tidak sombong berjalan di muka bumi ini. Lanjut yang 8, Allah memberikan kesempatan hidup kepada manusia dan umur manusia juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kandungan-kandungan surat Al-Mu'minun yang perlu kita renungkan. Tentu nanti ketika kita renungkan, kita kejawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Manifestasinya sebagai kita umat yang beriman kepada Allah. Jadi implementasi atau pengajawantahan iman di sini tidak hanya pada ranah eh, kehidupan kita bersosial dengan manusia yang lain atau dengan sekitar, tapi lebih mendalam lagi implikasi atau aplikasi dari iman kita itu kita jantahkan kepada seluruh alam, baik mikro ataupun makro. Artinya kita membawa misi rahmatan lil alamin dengan keimanan kepada proses penciptaan manusia ini. Perilaku yang tercermin dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-19 mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia. Jadi itu cerminan dari keimanan kita terhadap ayat ini, yaitu mengagungkan memuji Allah. Tidak bisa selain Allah menciptakan manusia sebagaimana dari awalnya itu hanya dari air mani yang mengeluarkan sekitar 250 juta katanya. Hanya satu yang berhasil, yaitu kita ini yang lahir ini. Berarti kita lahir dari satu sel telur yang masuk ke rahim dan menjadi manusia. Nomor 2, menambah iman kita kepada Allah yang telah menurunkan Al-Quran yang tidak ada keraguan sama sekali. La raiba fi. Jadi, dzalikal kitabul la raiba fi. Semua bukti keilmian Al-Quran kita rasakan sampai keilmian Al-Quran kita rasakan dimanapun berada kita, proses ilmiah dari informasi Al-Quran kita rasakan sampai sekarang saat ini dari dulu. 3, proses penciptaan manusia adalah ilmu yang bisa kita dapat dari Al-Quran. Semua itu adalah kebesaran Allah SWT dan sudah terbukti oleh ilmu kedokteran modern. Sebagai manusia, siswa kita harus sebagai manusia siswa kita harus terus belajar dan meneliti agar melakukan hikmahnya. Nomor 4, tidak boleh sombong karena hanya Allah yang besar. Kita diciptakan buat apa sombong? Karena ada yang menciptakan. Tidak layak, tidak layak. 5, menggunakan sisa hidup untuk kegiatan bermanfaat karena hidup yang bermanfaat memberikan karena hidup yang memberikan adalah Allah dan kita tidak tahu sampai usia berapa kita diberi kesempatan hidup di dunia. Namun dengan amal soleh kita akan hidup selamanya. Banyak ulama-ulama kita yang beramal soleh, mendedikasikan dirinya terhadap agama dan bangsa, nusa dan negara ini menjadi hidup walaupun secara fisik beliau tidak ada. Contohnya Kasim Asy'ari, Bung Karno, dan semuanya. Terus pemimpin-pemimpin negara kita yang telah tiada, semuanya itu adalah merupakan suatu amal soleh yang mereka tanamkan untuk kita. Lalu apa yang kita tanamkan oleh kita untuk generasi setelah kita? Laqad ghurasa man qablana fakanna wa naghrisu nahnu al-an liya'kula man ba'dana. Nomor 6, tidak durhaka kepada orang tua khususnya ibu karena dulu kita berada di rahimnya selama 9 bulan. Nauzubillah min hadzal hal. Nauzubillah. Jadi setiap kalian jangan pernah merasa merasakan bahwa kalian itu hal anak yang sudah berbuat baik kepada orang tua. Jangan. Kita tidak akan pernah berbuat baik. Artinya kebaikan kita tidak akan pernah ada bandingannya daripada kebaikan orang tua, apalagi kebaikan seorang ibu. La taqul lama uffin dalam Al-Quran. Janganlah kalian berkata khususnya kepada ibu. Ini maksudnya kandungan ayat yang tercermin yang harus kita berperilaku dengan ketentuan-ketentuan ini. Inilah atau sampai di sini pembelajaran kita. Kita sekarang akan melangkah kepada kegiatan berikutnya, yaitu kegiatan mengkaji per kelompok dari
kegiatan ini, kegiatan kelompok yang akan nanti kita buat lanjutan videonya. Sekian dulu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.